Halo sobat viewers, welcome back to my channel The Hobbyist Yudanto. Oke, jadi pada kesempatan kali ini kita akan lakukan pembongkaran untuk Runway Aeromax ini karena kemarin kita udah review untuk produknya dan untuk full review produknya ini ada di konten yang satu ini, mamen. Jadi untuk kali ini kita akan bongkar, kita akan lihat untuk spare part penyusun internal part dari si Runway Aeromax ini. Tapi sebelum kita bongkar, kita ngopi dulu, mamen. Kopi saya udah mau habis nih. Saya udah bongkar 4 reel hari ini. Tapi masih ada lah buat disedot, mamen. Oke, jadi langsung aja akan kita lakukan pembongkaran untuk Runway Aeromax ini. Pertama-tama pada bagian handle untuk Runway Aeromax ini menggunakan handle dengan tipe one piece. Pada bagian knob dia menggunakan tipe flat bar, dan kemudian untuk knobnya ini dia menggunakan seperti bahan dasarnya itu mica yang dikasih rubber, dan ini transparan, bro, tuh. Nah, dan kemudian untuk knobnya ini dia adjustment, bro, bisa dibongkar pasang, dan di sini akan saya buka juga. Di dalamnya ini udah kita bongkar sih kemarin. Di dalamnya ada 2 buah bushing sebagai support untuk knobnya ini, bro. Nah, ini ada bushing. Nah, ini satu nih. Dan di sini ada satu. Oh, jatuh, bro. Mana dia? Oh, nah ini ada satu juga. Nah, jadi untuk support bushing ini ada baiknya nanti kalian ganti, bro, dengan menggunakan ball bearing. Itu akan jauh lebih baik karena saya beberapa waktu yang lalu ada temukan kejadian untuk bushingnya ini dia memakan bagian ini, bro. Nah, ini dipangkas sama bushingnya ini, walaupun bushingnya ini ABS, ini metal, ini kalah, bro. Ini jadi kayak ada celahnya gitu. Jadi nanti untuk knobnya ini dia akan miring, mamen. Nah, jadi ada baiknya ya, kalau ada waktu kalian bisa ganti untuk bushingnya ini menjadi ball bearing. Dan di sini akan saya ukur untuk ukuran ball bearing yang bisa digunakan nanti. Dia memiliki ukuran di 4 kali 7 kali 2,5, mamen. Nah, kemudian kita akan lanjut bongkar di bagian spoolnya. Nah, di sini untuk spoolnya ini dia menggunakan bahan metal, dan pada bagian bibir spoolnya dia udah menggunakan desain yang V-shape, bro. Nah, kemudian untuk tutup spool di sini dia menggunakan udah ada shieldnya, bro. Nah, nih udah ada shield water resistance-nya. Kemudian di bagian drag system di sini dia menggunakan satu buah drag washer berbahan karbon. Nah, ini drag washernya yang bagus punya nih, bro. Nah, kemudian satu buah key washer berbahan metal. Nah, kemudian lanjut lagi untuk clicker, dia menggunakan clicker dengan tipe advance, dan di sini untuk wire-nya dia menggunakan tipe yang PP, bro. Dan untuk housing clickernya dia menggunakan bahan ABS. Jadi mungkin beberapa teman-teman akan menyayangkan mengapa menggunakan bahan ABS. Nah, jadi di sini mungkin dari Runway pengen kejar untuk bobot ringan dari reel ini, mamen, makanya pakai ABS. Nah, kemudian kita akan buka juga bagian clickernya. Terus lanjut lagi. Ngomong-ngomong, mohon maaf, mamen, kalau agak sedikit berisik untuk kontennya ini karena ini di belakang kita ini, di belakang studio saya ini lagi ada festival Imlek. Jadi ada kayak panggung hiburan gitu. Jadi bakalan berisik banget. Nah, ini kenceng banget. Nempel di sini, bro. Ini sangat presisi banget, bro. Di bagian dasar landasan untuk clickernya ini. Oke, kita lanjut lagi. Kita akan buka bagian rotornya, bro. Tuh lagi goyang-goyang dari di belakang, mamen. Berisik banget. Gak apa-apa lah ya, setahun sekali, bro. Tapi ini setahun sekali ini bisa jalan berapa hari, mamen? Kayaknya bisa sampai berapa hari ya? 4 kalau nggak salah. 4 hari konten saya nanti akan ada gedebak-gedebuknya, mamen. Gak apa-apa lah. Oke, nah jadi ini untuk rotornya. Nah, untuk rotor nutnya ternyata di bagian dalam nggak ada shieldnya, bro. Di sini juga nggak ada shieldnya, tuh kosong. Saya kirain kemarin biasanya rotor nut kayak gini di bagian dalamnya ini ada shield, bro, karena ini ada celah atau lubang. Nah, itu biasanya ditaruh shield di situ. Tapi ini nggak ada. Ya udah, oke, mamen. Kita lanjut lagi. Kita akan buka bagian rotor. Nah, untuk skru bintang yang digunakan di sini mix ya. Ini ada mata yang T6, bro. Nah, bagian sini dia menggunakan T6 dan juga ada yang T7 nanti.
Untuk bout body kayaknya dia menggunakan T7 bro. Nah di bagian bel armnya ini dia menggunakan T7 ini. Tuh. Oke. Nah ini untuk spring gate-nya, pair-nya menggunakan pair keong, spring gate-nya metal udah. Oke, kita taruh di sini dulu. Terus kita buka lagi di bagian line roller untuk rail ini. Kemarin juga udah kita cek bro, line rollernya dia menggunakan bahan duralium. Mana dia? Nah ini nih line rollernya duralium dan di dalamnya ada 2 buah ball bearing support bro. Nah nggak tanggung-tanggung nih, 2 buah ball bearing support. Dan ball bearingnya di sini dia menggunakan tipe shield. Untuk innernya di 4 mm, 4 kali 7, 472 bro untuk ball bearing support pada bagian line rollernya. Oke, kita akan lanjut lagi ke bagian selanjutnya, yaitu pada bagian body. Nah di sini untuk body rail ini, nah dia sudah tidak menggunakan switch one way lagi mamen. Jadi dengan ketiadaan switch one way ini, untuk celah masuk air ke dalam bagian one way system itu menjadi lebih kecil ya, paling dari atas bro. Nah di sini untuk baut skrup bodinya ini terpasang dengan paten banget bro, kencang banget. Jadi hati-hati kalian kalau buka, jangan takut-takut. Nanti kalau kalian takut-takut bisa berabe itu. Nah oke, ini untuk bagian inner partnya. Di bagian one way system ada beberapa part nih bro. Nah, jadi di sini ada babysitter, kemudian ada washer, ada satu washernya bro, washer tebal nih satu, kemudian ada ball bearing satu, kemudian ada pinion gear, one way system. Nah, oke. Lanjut lagi, dan untuk penampakan di bagian dalam, grease-nya udah banyak. Jadi pada saat kalian pertama kali beli rail ini, untuk masalah grease udah aman, tidak perlu di re-grease. Cuman kalau kalian mau ganti tipe grease-nya, kalian bisa ganti, nggak apa-apa. Soalnya dengan grease yang berwarna putih ini, nah biasanya ini dia tipe grease-nya yang warna putih kayak gini bro, dia nggak berserabut bro. Tuh, nah dia nggak nyerabut gitu. Jadi dengan tipe yang kayak gini, kalau dia ada di partnya itu, dia bakalan kabur-kabur untuk grease-nya ini. Jadi kalau kita pasang di sini, nanti dia akan pindah terus menuju ke tempat bagian yang tidak terkena ini bro, tidak terkena pergerakan gearnya bro. Nah kurang lebih kayak gitulah pokoknya. Oke, jadi akan saya bongkar dulu untuk railnya ini, dan akan kita ulas satu persatu spare part dari rail Ranmi Aeromax ini bro. Nah seperti ini yang saya bilang tadi contohnya mamen. Jadi untuk grease dengan tipe putih ini, dia akan bergeser ya, waktu gearnya ini bergerak dia akan bergeser menuju ke bagian-bagian yang tidak ada pergerakan. Jadi dia akan numpuk di satu titik bro, dia tidak akan standby pada bagian gearnya bro. Kalau saya sih untuk ini untuk grease pada saat ini sih, saya gunakan grease itu yang paling enak itu grease dari Kenzi ataupun dari Iroli mamen, dengan tipe yang kayak gini nih. Nah yang biru ini harganya murah, tapi untuk tipikal grease-nya itu dia lengket. Jadi dia selalu standby berada pada part yang kita pasang. Jadi dia lebih ini bro, lebih nempel di situ ya, nggak gerak-gerak dia untuk grease-nya itu. Jadi dia akan tetap menjaga melumasi dalam waktu yang lebih lama bro. Oke bro, jadi untuk si Ranmi Aeromax udah dalam keadaan terbongkar semua, dan sekarang akan saya kupas satu persatu untuk part-part penyusun dari Ranmi Aeromax ini mamen. Yang pertama itu adalah pada bagian body rail. Nah pada bagian body rail ini dia menggunakan bahan NCRM kalau dari Ranmi-nya namanya itu. Kalau dari Ryobi sih biasanya itu disebut NCRT ya kalau saya nggak salah ya. Dan kemudian untuk bodinya ini kalau kita sebut biasanya pada umumnya itu menggunakan nama karbon grafit. Nah jadi di sini dia menggunakan bahan grafit, tetapi udah ada campuran karbonnya bro, dan membuat untuk bobot bodinya ini dia jadi lebih ringan dan juga dia menjadi lebih kaku bro. Nah untuk
Bodinya ini memang terasa lebih ringan bro. Mungkin untuk kadar campuran persentase antara grafit dan juga karbonnya itu lebih banyak bro untuk karbonnya ini bro. Makanya dia bisa menjadi lebih ringan dan lebih kaku untuk bagian bodinya ini. Nah kemudian di bagian rotor juga dia menggunakan bahan SCRM atau karbon grafit tadi. Dan untuk tingkat kekakuan rotornya di sini ini masih bisa bergerak bro. Karena untuk rotor pada Ranmi Aeromax ini terbilang menggunakan desain aerotor yang banyak sekali lubang-lubangnya yang akan membuat fondasi kekuatan dari rotornya ini juga akan berkurang bro. Tapi untuk nilai plusnya adalah untuk rotornya ini menjadi lebih ringan, membuat dia berputar lebih balance dan membuat bobot dari relnya itu akan jadi lebih ringan juga bro. Ada plus minusnya sih. Tapi untuk rotor dengan tipe kayak gini di ukuran di game like ini udah sangat cocok sekali lah, nggak masalah men. Nah untuk mensafnya dia menggunakan mensaf berbahan duralium, ini juga sangat ringan banget bro. Dan untuk mensafnya ini kalau saya ukur di sini dia mempunyai diameter di 3,44 mm dan untuk panjangnya itu ada di 82,43 mm men. Dan kemudian di bagian one way system pertama-tama ada pinion gear berbahan brass bro. Nah jadi untuk pinion gearnya ini akan saya ukur juga. Ini untuk panjang pinion gearnya dia ada di 33,82 mm. Untuk diameter asnya itu ada di 5,94 mm. Kemudian untuk ini bro, untuk tebal giginya 1,57 mm. Dan kemudian untuk drive pinion gearnya ini dia disupport dengan menggunakan satu buah ball bearing support di sini. Nah, jadi untuk ball bearing supportnya di sini kalau kita ukur untuk ukurannya yaitu di 6 kali 12 kali 4 bro. 6 12 4. Nah, kemudian di bagian one way sistemnya. Nah, kalau dari Ryobi itu bagian one way system adalah bagian terbaik dari reel Ryobi men. Karena banyak saya dengar dari teman-teman bahwa untuk one way system terutama dari bagian bearing one way-nya untuk Ryobi ini tingkat ketahanannya terhadap korosi itu sangat tinggi sekali bro. Dan di sini saya kurang tahu ya untuk Ranmi ini apakah mereka menerapkan sistem one way yang bagus seperti Ryobi men. Kalau dibilang sama sih saya nggak yakin sama, karena untuk Ryobi ini kelasnya itu ada di atas Ranmi. Tapi apakah mereka mengikuti saya nggak tahu. Dan di sini untuk one way-nya ini, bearing one way-nya ini dia udah menggunakan tipe fix kayak gini bro, tanpa switch lagi. Dan di bagian dalamnya ini ada 6 buah roller bearing. Dan di sini kalau saya ukur untuk ukuran diameternya itu ada di 13,2 mm dan untuk innernya itu ada di 7,25 mm untuk ketebalannya bro. Dan untuk innernya itu ada di 8,09 mm. Dan kemudian kita akan lanjut ke bagian drive gear. Nah, di sini untuk drive gearnya ukuran 2000 ini terkesan unyu-unyu bro, kecil. Tetapi reel ini memang kecil bro. Makanya dia pakai yang drive gear kecil. Dan ini untuk bermain di kelas ringan. Wajar banget sih menurut saya. Di sini untuk drive gearnya ini terlihat cukup tebal bro. Ada yang bilang sih drive gear si Ranmi ini tipis. Cuma saya rasa di sini cukup tebal. Untuk gigi-giginya ini cukup tebal bro di ukuran drive gear seperti ini. Dan untuk drive gearnya ini juga dia diberikan cutting ini. Nah, tujuan cutting-cutting ini adalah untuk memapas bobot relnya ini lagi bro. Nah, nih bro. Tuh. Jadi di bagian landasan sini dia dibuat lebih tipis, tapi tetap dengan tulang-tulang bro. Tuh. Tapi menurut saya balik lagi bro untuk asal drive gear ini bro. Jadi untuk drive gear ini sebenarnya dia berfungsi sebagai pemutar rotor, bukan untuk ngebeban. Jadi walaupun kata teman-teman itu mereka beranggapan untuk drive gearnya ini tipis, cuman kalau kita bisa menggunakan suatu reel dengan teknik yang benar, walaupun tipis itu pasti akan nyaman, pasti akan aman bro. Karena untuk fungsi drive gear sendiri dia bukan untuk menahan beban. Yang menahan beban pada reel pada saat reel itu ditarik oleh ikan adalah bagian ini men. Nih, one way nih yang nahanin beban. Dan juga ini. Nih, drag sistemnya nih. Jadi one way-nya ngelock.
drag sistemnya kerja. Ini yang nahan ikan. 2 poin ini. Baru kemudian ada body, ada rotor. Sedangkan untuk drive gear sendiri, menurut kinerja utamanya itu dia hanya untuk memutar rotor. Nah, jadi di sini pentingnya kita untuk mengetahui teknik yang benar pada saat kita menggasak ikan, terutama ikan-ikan yang berukuran babon, bro. Tekniknya itu ya dengan menggunakan teknik pom and retrieve. Nah, mungkin di sini juga sebagian teman-teman akan ada bingung tentang masalah teknik pom and retrieve. Jadi akan saya kasih sedikit gambaran lah ya. Ibaratnya ini pinset saya nih joran, bro. Nah, jadi di bawah sini air misalnya ya, ini joran. Nah, jadi pada saat ikan menarik, kita waktu ikan ngelawan, kita jangan ikut ngelawan, mamen. Kita tahan aja, karena yang bekerja itu nanti adalah joran dan reel kita. Joran punya power lifting dan reel punya max drag. Pergabungan dari kedua hal itu akan membuat ikan ini nantinya kelelahan. Nah, pada saat ikan ini udah kelelahan, kita akan lakukan teknik pom and retrieve. Jadi kita akan angkat jorannya ke atas untuk membawa ikan itu ikut naik ke atas. Kemudian kita turunkan jorannya. Sambil menurunkan joran, kita gulung reelnya, bro, atau kita retrieve dia punya handle, bro. Jadi pada saat kita menurunkan, kita retrieve, otomatis untuk beban dari gearnya ini akan sangat berkurang sekali. Karena sering banget saya liatin teman-teman sebagian orang mancing gitu, jorannya ini diem aja, reelnya digulung. Gimana nggak bisa somplak, bro? Karena gearnya ini langsung ngegulung dia punya ikan. Jadi bobotnya, beban ikan itu bener-bener dibebankan pada drive gear. Dan itu pasti bakalan bikin drive gearnya itu pecah, bro. Entahkah itu bahan dari entah bahan apa, tetap aja itu resikonya untuk drive gearnya itu pecah ya besar banget dengan teknik yang seperti itu, mamen. Jadi perlulah untuk dimengerti tentang teknik kita waktu melawan ikan, bro. Bukan cuman sekedar mancing, narik ikan, mancing, narik ikan. Dengan teknik seperti itu, saya pastikan sih untuk reel yang kita gunakan itu bakalan cepet hancur sih. Apalagi jika kita menggunakan reel dengan tipe gear rasio tinggi, seperti di rasio 56, 57, 58 ke atas. Wih, bakalan cepet tuh rompal, ataupun aus, ataupun bearingnya hancur, bro. Pasti itu, bro. Oke. Langsung kita balik aja lagi, mamen, di sini, mamen. Jadi kita akan ukur lagi untuk drive gearnya ini, bro. Drive gearnya ini pada bagian asnya dia menggunakan bahan stainless steel dan pada bagian giginya dia menggunakan bahan zinc. Dan kalau saya ukur di sini untuk diameternya itu ada di 28,9, di 29 mm lah. Untuk diameter di bagian sebelah kanan di 6,7 mm, 678. Sebelah kiri 678 juga sama kurang lebih, bro. Untuk lebar dari drive gearnya di 23,49 mm. Kemudian untuk ini tebal giginya di 1,26 mm. Di bagian idle gearnya itu ada di 10,13 mm. Kemudian untuk tebal idle gear atau gigi kecilnya ini ada di 1,24 mm, bro. Kemudian untuk ball bearing di bagian kiri dan kanan drive gearnya ini memiliki ukuran yang sama, bro. Jadi saya akan ukur satu aja. Di sini untuk ukurannya ada di 7 kali 11 kali 3, bro. 7, 11, 3. Nah, kemudian kita akan lanjut lagi di bagian oscillating gear. Untuk oscillating gearnya ini juga menggunakan bahan zinc, bro. Dan ini bahan zincnya bagus punya sih. Untuk drive gearnya juga terlihat ini bagus, beda sih bahannya, bro. Ini bahannya agak mengkilat. Dan untuk oscillating gearnya ini juga dia disiasati dengan menggunakan lubang-lubang nih. Nah, ini fungsinya untuk sama seperti saya bilang tadi, untuk mengurangi bobot dari reelnya ini, mamen. Nah, tapi di bagian sini ada satu sih yang tidak berlobang. Saya kurang tahu tujuannya apa. Cuman tadi saya lupa memperhatikan. Takutnya nanti di bagian tidak berlobang ini harus ketemu di bagian lain pada gearnya, bro. Saya nggak merhatiin juga tadi. Kayak si ini kan, misalnya kayak Okuma, reel Okuma itu di bagian oscillatingnya biasanya ada titik, ataupun Shimano, bro. Ada titik di mana di bagian titik itu harus dipertemukan dengan bagian ini, bro. Apa namanya? Di bagian idle gearnya ini, bro. Cuman tadi saya nggak perhatikan sih. Ah, udah, biarin aja. Kalau nanti kita pasang nggak bener, baru kita akan kopek-kopek lagi. Dan kemudian saya akan ukur untuk oscillating gearnya ini. Ini untuk diameternya ada di 17,8 mm dan untuk ketebalannya itu ada di 2,85 mm, mamen. Dan untuk oscillating gearnya ini
menurut saya udah perfect banget sih. Jadi dia di bagian dasarnya ini dia udah ada supportnya, satu buah ball bearing support, tapi saya nggak bisa buka, saya nggak bisa hitung untuk bagian ball bearing supportnya ini karena ini kenceng banget bro. Saya takut maksainnya nanti malah rusak nanti untuk bearingnya. Dan kemudian ditambah lagi untuk oscillating gearnya ini sudah di lock dengan satu buah skrup di sini. Jadi untuk oscillating gearnya ini udah dia lancar, dia juga presisi bro, nggak bakalan godak-godek pada saat menjalankan si oscillating slidernya. Nah kemudian di sini untuk oscillating slider dia juga menggunakan bahan zinc bro. Dan untuk oscillating slidernya ini dia udah disupport dengan dua buah slider shaft. Nah di sini untuk dua buah slider shaft ini udah sangat top banget sih menurut saya, karena untuk sebuah reel di ukuran 2000 itu jarang yang menggunakan dua slider shaft. Biasanya cuma menggunakan satu slider shaft bro, tapi untuk reel ini dia menggunakan dua slider shaft. Jadi perpaduan antara oscillating gear yang menggunakan bearing, terus di lock dengan skrup, kemudian menggunakan oscillating slider yang ditopang oleh dua buah slider shaft, ditambah lagi dengan ukuran spool yang ringan, terus ditambah lagi dengan main shaft juga yang ringan bro. Nah ini adalah kunci utama dari si Ranmi Aeromax ini, mengapa putarannya itu bisa begitu ringan dan juga bisa begitu smooth. Ini merupakan salah satu dari kuncinya bro. Oke mamen, jadi di sini saya akan lakukan penghitungan terhadap ball bearing. Untuk spek ball bearing ada di 7 ball bearing mamen. Akan langsung kita hitung di sini jumlah ball bearing pada reel ini. Pertama-tama pada bagian ini bro, di bagian line roller di sini ada 2 ball bearing ya, 2. Di bagian one way ada 1, 3. Di bagian kiri dan kanan drive gearnya ada 2, jadi 5. Di bagian support oscillating gearnya ada 1, jadi 6. Oke, yang saya temukan itu 6 aja mamen. Tapi di sini ditulisnya 7 ya. Nah, jadi di sini 7 ball bearing, bukan 7 plus 1. Jadi kalau kita hitung dengan si one way-nya ini, ya benar, berarti ada 7 ball bearing pada reel ini mamen. Karena untuk one way ini juga disebutnya sebagai bearing one way. Nah, cuman dia bukan pakai ball, tapi dia pakai roller mamen. Oke, kemudian kita akan cek langsung untuk tes reaksi magnet untuk reel ini. Nah, pertama-tama ini ada pada bagian spring gate, per spring gate-nya bro, dan juga pada bagian bell automatic-nya. Kemudian seluruh ball bearing pada reel ini, bearing one way dan one way clutch-nya. Nah, cuman itu saja sih yang saya temukan untuk part-part yang bereaksi keras terhadap magnet. Bisa terbilang bahwa untuk Ranmi Aeromax ini udah minim banget untuk reaksi magnetnya. Jadi kalau kalian mau bawa reel ini main di laut, boleh aja mamen, aman-aman aja. Yang penting jangan dibawa berenang ya, nanti anyut mamen. Oke, jadi sekarang saya akan pasang lagi untuk reelnya mamen. Oke bro, jadi sekarang untuk Ranmi Aeromax ini udah dalam keadaan terpasang kembali. Dan setelah tadi kita bongkar, kita lihat untuk spare part penyusun dari Ranmi Aeromax ini, bisa dibilang untuk spare partnya ini di kelas lightweight ini udah sangat mantep banget sih bro. Cuman sayangnya pada bagian drive gearnya dia belum menggunakan duralium juga sih ya. Cuman kalau kita lihat dari harganya sih di 570, kayaknya mendingan pakai duralium nih bro. Jangan zinc lagi bro. Duralium akan lebih membuat reel ini bobotnya jadi ringan. Selain daripada itu di bagian drive gearnya dia juga akan jadi lebih kuat mamen jika dibandingkan dengan zinc. Tapi it's okay lah ya. Dan kemudian tadi setelah kita bongkar untuk reel ini, saya ada temukan beberapa hal yang baru tentang Ranmi Aeromax ini mamen. Nah, yang pertama-tama di sini saya mendapatkan beberapa komentar dari teman-teman bahwa untuk spooling, hasil spooling dari Ranmi Aeromax ini nggak bisa rapi bro. Nah, ada penumpukan di atas dan ada penumpukan di bawah. Dan di sini saya mencoba untuk menambah washer 1 piece aja nih di bagian atas klikernya, karena kemarin kan penumpukan yang terjadi pada reel saya itu ada pada bagian atasnya bro. Dan kemudian untuk hasil yang saya dapatkan, nah ini untuk penumpukannya udah hilang bro, tapi ada sedikit cekungan pada bagian tengah dari Ranmi Aeromax ini bro. Dan ada satu hal lagi yang saya temukan dari spoolnya si Ranmi ini. Di sini kalau spoolnya ini saya kunci padat mamen. Nah ini saya akan coba. Ini saya kunci mati bro. Untuk spacer pada spoolnya ini terasa cukup
goyang-goyang nih men, tuh lihat tuh. Nah, jadi mungkin ini salah satu yang membuat cekungan pada bagian tengah spooling, hasil spoolingnya ini. Nah, untuk efek sampingnya sendiri dari hasil spooling yang cekung di tengah ini, saya ada temukan sih kemarin, tapi tidak ada efek apa-apa yang terjadi pada reel yang saya pakai kemarin. Cuman untuk space-nya ini, nah ini saya kurang tahu nih. Tapi kalau saya memprediksi, karena reel ini bermainnya untuk bermain di like aja, jadi saya rasa ini nggak akan terjadi menjadi suatu masalah yang besar lah dengan gerakan spoolnya seperti ini, kecuali kita bermain di heavy duty ataupun di medium. Nah, itu mungkin akan menjadi satu kendala tersendiri untuk spoolnya yang kocak kayak gini, bro. Nah, kemudian selain daripada itu, saya juga ada temukan beberapa poin menarik dari reel ini. Yang pertama adalah pada bagian ini slider shaftnya, bro. Nah, jadi untuk slider shaft untuk reel ini itu ada 2 piece. Jadi untuk oscillating slidernya itu nanti akan berputar, akan bergerak, akan jauh lebih smooth dan stabil, bro. Makanya untuk reel ini salah satu faktornya yaitu kerja dari reel ini terasa cukup ringan ya untuk putaran handle-nya ini, mamen. Dan kemudian hal yang kedua adalah untuk maintenance reel ini cukup simpel, bro, cukup gampang sekali. Jadi kita tinggal buka 3 baut ini aja, ini udah bisa dibongkar, mamen. Nah, sekarang saya akan tunjukin ke kalian nih. Nah, ini saya akan buka baut bodinya di 3 piece baut body ini, dan pada bagian slider body slidernya ini akan langsung terbuka, bro. Nah, nih, langsung kita coba copotin. Nah, bro, jadi sangat gampang sekali untuk menuju akses si bagian part-part dalam untuk reel ini. Jadi kalau kalian mau maintenance, mau nambahin grease, ataukah mau ngasih oil, ataukah ya mau ngecek apa lagi tuh, mamen, ini sangat gampang sekali, mamen, tuh. Nah, mantap sekali kan? Tuh. Nah, ini yang saya bilang tadi tuh, di bagian grease-nya. Ini walaupun kita putar-putar, grease-nya itu dia tetap akan berada pada posisinya, bro. Tuh, dia benar-benar akan melumasi bagian gigi-gigi yang kita berikan grease-nya itu. Dia nempel, bro. Nah, dia nggak numpuk. Kalau yang tadi kalau kita kasihkan, dia numpuk di bagian sini, numpuk di bagian sini, kemudian numpuk pokoknya di bagian-bagian tempat yang tidak ada pergerakan pertemuan antara gear dengan gear ataupun gear dengan oscillating itu, bro. Nah, makanya saya lebih suka grease biru ini. Tapi untuk efek sampingnya sih, untuk grease biru ini untuk putaran dia jadi nanti akan jadi lebih sedikit berat karena kontur dia itu lebih kental daripada grease putih. Dan selepas untuk reel ini apakah ini recommended atau tidak, saya serahkan ini semua kepada kalian. Tapi untuk menilainya jangan kalian samakan reel ini dengan reel brand lokal kita, mamen, karena kalau dibandingkan dengan brand lokal kita ya memang bisa disebut bahwa reel ini agak sedikit kemahalan. Tapi kalau kita bandingkan dengan brand dari luar negeri, untuk Aeromax ini bisa bersaing sih, karena dia mempunyai standarisasi, kemudian untuk kualitasnya atau mutunya juga terbilang cukup baik, mamen. Dan saya bandingkan ini sih paling dekat itu dengan Ryobi juga, di Ryobi Ultralight di harga sekitar 550.000. Untuk speknya ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan si Ryobi Ultralight, mamen. Tapi tetap saya balik lagi bahwa untuk brand Ryobi itu levelannya ada di atas brandnya Ranmi, karena namanya juga Ranmi by Ryobi. Oke, jadi sampai di sini dulu untuk videonya kali ini. Buat kamu yang suka sama video ini, jangan lupa kasih like, komen, dan bantu saya share video ini. Dan jika kalian bersedia, silahkan di subscribe biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari saya. Dan tetap jangan lupa, salam satu hobi dalam lensa.